Sobat Garuda Militer, China kembali mengejutkan dunia dengan peluncuran kapal induk ketiganya, Fujian, yang menjadikan China negara kedua setelah Amerika Serikat dalam hal jumlah kapal induk aktif. Amerika Serikat saat ini mengoperasikan 11 kapal induk yang tersebar di berbagai wilayah laut dunia. Kapal induk Fujian, yang dinamai sesuai dengan provinsi yang menghadap Selat Taiwan, baru saja menyelesaikan uji coba laut perdananya pada tanggal 1 Mei tahun 2024, 2 tahun setelah peluncuran awalnya di galangan kapal Jiangnan Shanghai. Menurut kantor berita Xinhua, uji coba laut ini bertujuan menguji keandalan dan stabilitas sistem propulsi dan kelistrikan Fujian, dan diperkirakan berlangsung 3 hingga 6 hari. Fujian adalah kapal induk terbesar dan tercanggih yang dimiliki oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat PLAN, mengungguli 2 kapal induk sebelumnya, yaitu Shandong dari tahun 2019, dan Liaoning yang dibeli dari Ukraina pada 1998. Fujian, kapal induk pertama yang sepenuhnya didesain dan dibangun di dalam negeri, memiliki berat 80.000 ton dan panjang 300 meter. Salah satu fitur unggulannya adalah sistem ketapel elektromagnetik yang memungkinkan peluncuran pesawat lebih besar dan berat dengan tekanan lebih sedikit, memberikan kemampuan untuk meluncurkan lebih banyak variasi pesawat. Menurut laporan Pentagon tahun 2023, Fujian dapat mengerahkan hingga 70 pesawat tempur, termasuk J-15 dan helikopter anti kapal selam Z-9C. Melansir dari laman Detik pada tanggal 2 Mei tahun 2024, meskipun memiliki spesifikasi yang mengesankan, kapal induk Fujian masih belum mampu menyaingi kapal induk Amerika Serikat, terutama USS Gerald R. Ford yang juga menggunakan sistem ketapel elektromagnetik. Kapal induk AS bertenaga nuklir dapat bertahan di laut selama persediaan perbekalan ada, sementara untuk Fujian yang menggunakan bahan bakar konvensional, memerlukan pengisian ulang di pelabuhan atau melalui kapal tangkar. Dengan bobot 100.000 ton, USS Gerald R. Ford dan kapal induk AS lainnya yang lebih besar, dapat mengangkut lebih banyak pesawat dibandingkan Fujian. Nah, Sobat Garuda Militer, analis mencatat bahwa kapal induk AS juga memiliki lebih banyak ketapel, elevator, dan saluran udara yang lebih besar dibanding Fujian. Meskipun Fujian belum mampu menyaingi kapal induk AS dalam hal kekuatan dan ukuran, kapal induk ini tetap menjadi ikon kekuatan Angkatan Laut China yang terbesar di dunia dengan lebih dari 340 kapal perang. Para analis memperkirakan bahwa Fujian dan 2 kapal induk lainnya akan difokuskan untuk operasi di kawasan Indo-Pasifik, terutama untuk memperkuat kontrol China atas wilayah yang diklaimnya, seperti Taiwan dan Laut China Selatan. Bagi Taiwan, Fujian menjadi ancaman maritim yang signifikan, dengan kemampuan China yang meningkat untuk mengepung wilayah tersebut, dan berpotensi menunda atau mencegah bantuan militer AS dan sekutunya jika terjadi konflik. Peluncuran kapal induk Fujian menandai kemajuan teknologi militer China dan meningkatkan kekhawatiran di antara negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, mengenai stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Fujian tidak hanya memperkuat Angkatan Laut China, tetapi juga mempertegas ambisi China untuk memperluas pengaruh dan kontrolnya di wilayah strategis tersebut. Nah, Sobat Garuda Militer, dalam konteks regional, kehadiran kapal induk Fujian menambah tekanan pada negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan vital dan kawasan yang strategis bagi negara-negara di Asia Tenggara. Dengan peningkatan kekuatan militer China yang signifikan, negara-negara ASEAN khawatir akan kemungkinan meningkatnya ketegangan dan konflik di wilayah tersebut. Kehadiran kapal induk Fujian di kawasan Indo-Pasifik dapat mengubah dinamika keamanan regional.
Negara-negara ASEAN, yang sebagian besar memiliki klaim atas wilayah di Laut China Selatan, kini harus mempertimbangkan strategi pertahanan yang lebih kompleks untuk menghadapi potensi ancaman dari China. Kapal induk Fujian, dengan kemampuan operasional yang canggih, dapat memperkuat klaim China atas wilayah-wilayah yang diperebutkan, termasuk perairan yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Bagi Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa Laut China Selatan, perairan Natuna Utara sering menjadi titik ketegangan dengan China. Kehadiran Fujian bisa memperkuat posisi China di sekitar perairan ini, menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran kedaulatan maritim Indonesia. Indonesia mungkin perlu meningkatkan patroli maritim dan kerjasama keamanan dengan negara-negara lain untuk mengamankan perairannya. Nah, Sobat Garuda Militer, negara-negara ASEAN mungkin akan merespon dengan memperkuat kerjasama militer dan diplomatik. Latihan militer bersama, peningkatan patroli maritim, dan dialog keamanan regional menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas. Selain itu, kerjasama dengan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia mungkin akan diperkuat untuk menyeimbangkan pengaruh militer China. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.